Shalom. Shalom. Oke, pada siang kali ini kita akan mulai ibadah kita. Dimulai dengan doa. Silahkan Timothy. Ya, silahkan Timothy. Tidak usah menunggu, dilompati aja. Kalau begitu, Lady. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah hari ini ya Tuhan, supaya bisa Engkau lancarkan dari awal sampai akhir ibadah hari ini. Dan kami akan juga mendengarkan firman-Mu nanti ya Tuhan. Kiranya berkati hamba-Mu Bu Hana yang akan bacakan firman dan menyampaikan firman-Mu untuk kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjalankan kehidupan kami Tuhan. Dan berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Before it, mari kita nyalakan kamera. Ayo nyala kamera. Kita baca ayatnya kembali lagi ke pasal 9. Ayo Lady, kamu kenapa mati? Sebentar. Oh, training. Silakan dibuka Kejadian 9 ayat 18. Semua punya Alkitab toh di sana? Ya, kalau nggak punya berarti bukan Kristen. Oke. Ini kita lempar-lempar ya. Bacanya seperti kemarin. Ini kenapa ini Teresia ini? Kok saya nggak melihat dia nyalain kamera atau tidak? Ini masih live sound ini. Oke. Tenten, kamu baca ayat 18, lalu kamu nanti lempar. Nuh dan anak-anaknya, anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Kamu lempar kemana? Jocelyn. Yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Siapa? Ayo. Ke Nino. Ino. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Bentar, Tere. Teresia itu kelihatannya live sound itu, makanya dia tidak mendengar percakapan kita. Dia belum bergabung ke soundnya. Lady. Hey, Lady. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Sebentar. Ini kenapa Lady ada dua ini? Melihat tidak ya? Iya, aku cuma satu. Loh. Oh, berarti di layar saya ada dua. Oh, itu mamanya. Masya Allah. Walah, boleh dia. Oke. Kamu mau lempar ke siapa tadi? Jadi WW udah dah. WW belum. Ya, WW. Nggak bisa. WW nggak bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Ya udah.
Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudara di luar. Lempar ke Abel. Ya. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Oke, ini Teresia sudah ada nih. Saya mau lempar ke Teresia. Ayo ayat 24. Kejadian berapa? Kejadian 9 ayat 24. Ayo, sudah? Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya bungsunya kepadanya. Saya melempar ke Tenten. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah yang menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lempar ke siapa ya? Mahmud Syahputra. Oke. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saya Selin. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Lempar ke Leti. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ke Teresia. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Oke, baca ayat kita stop di di pasal 9. Tolong diingat-ingat ya. Soalnya saya ini pelupa. Besok itu kita harus ke ayat pasal 10. Ya. Tolong diingat-ingat ya. Soalnya saya agak lupa. Oke. Sebentar, dari sini ada yang mau ditanyakan dari ayat ini? Tidak ada. Kalau ada kita raise hand, nanti biar Bu Lydia yang jawab. Pergi kan nanti. Ayo. Nanti yang jawab bisa minggu depan mungkin ya. Jawab sama Abel. Nggak ada ya? Oke. Ada yang mau doa selesai baca Alkitab di sini sebelum kita kembalikan ke siapa ini namanya? Mahmud. Ada yang mau doa selesai baca Alkitab? Saya berikan langsung. Mungkin Timothy. Ayo, Timothy. Saya pengen mendengar suara kamu, Timothy. Is anybody there? Teresia, di situ apa Timothy tidak? Ada. Ya, suruh doa dia selesai baca firman. Kurang ajar. Suruh nyalain kamera itu. Ayo. Halo? Ya, halo. Berdoa ya? Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami tadi kami telah menyelesaikan membaca Alkitab. Tolong kami agar apa yang kami baca bisa menolong kami untuk mengerti isi Alkitab dan firman Tuhan yang diberikan. Tolong kami akan mengikuti ibadah ini agar kami bisa mengikutinya sampai selesai.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya kembalikan ke MC. Kita akan memasuki sesi nyanyi ya. Silakan, sebelum saya kembalikan ke MC, tolong ini yang mati-mati ini tolong ya menyala. Ini kenapa berkurang? Oh, enggak benar. Oke. Saya kembalikan ke Mahmud. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi firman. Silahkan Bu Ana. Oke, shalom semuanya. Halo. Halo. Suara saya Halo. Ya, kedengar. di kebun ini. Kedengaran ya? Ya, kedengar. Ya, Bu. Kita berdoa dulu ya. Ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Bapa, karena kasih-Mu kami boleh bersama-sama bersama dengan anak-anak yang luar biasa, prajurit-prajurit Kristus yang luar biasa Bapak. Kami berdoa Tuhan, pada saat siang hari ini Tuhan, Engkau berkenan membuka hikmat kami, pengertian kami, untuk kami dapat menerima benih firman Tuhan yang akan kami terima pada siang hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sucikan hamba-Mu Bapa, supaya hamba-Mu layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan benar-benar hanya kebenaran yang daripada Engkau saja Tuhan, yang boleh kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang luar biasa Bapa, yang tergabung di dalam persekutuan ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, mempersiapkan mereka menjadi taruna-taruna Tuhan, duta-duta Tuhan Yesus yang luar biasa, yang akan membawa kemuliaan, kebesaran nama-Mu Tuhan di bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, salam semuanya. Sekali lagi Tante ucapkan terima kasih sekali pada kalian. Tante diberi lagi kesempatan ya untuk membagi firman Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan. Saat ini Tante ingin berbicara mungkin sesuatu yang menarik ya, tentang cinta, tentang pacaran, kayak gitu. Nah, pasti kalian semua sekarang ini kan sudah remaja ya, sudah mengenal yang namanya lawan jenis, udah melihat, oh si A ini cantik, oh si A ini ganteng, si B ini loh keren gitu. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya gitu, boleh nggak sih kita ini pacaran gitu ya? Boleh nggak sih kita ini pacaran? Terus pacaran yang benar tuh gimana sih? Pacaran yang benar menurut Alkitab itu bagaimana? Mungkin kalian sempat atau sudah pernah mendengar tentang hal ini gitu ya. Atau kalau belum, kalian bertanya-tanya, boleh nggak sih pacaran secara kita ini pacaran gitu? Ada nggak yang bertanya seperti itu kira-kira? Acungkan jempol aja kalau ada yang kira-kira mempertanyakan hal itu. Nah, ya sudah ada yang angkat jempolnya. Nah, menurut kalian bagaimana? Boleh nggak sih kita ini pacaran? Kalau Tante sudah lewat ya. Tante sudah nggak pacaran lagi ya. Kalian boleh nggak sih kita sebagai remaja, kalian sebagai remaja Kristen gitu ya, pacaran itu boleh nggak sih? Bertentangan dengan Alkitab nggak? Tentang dengan ajaran Tuhan nggak? Menurut kalian gimana? Boleh nggak? Ada kayaknya yang jawab boleh gitu. Nah, kita akan bahas ya, kita akan bahas.
Kalau misalnya kita boleh pacaran, pacaran yang benar itu seperti apa gitu. Pacaran Kristen itu kayak apa sih? Gitu. Nah, sekarang ini ya, di dalam Alkitab itu memang kita tidak dijelaskan apa itu, tidak dijelaskan mengenai pacaran gitu ya. Tetapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran itu didefinisikannya seperti ini. Sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dan laki-laki. Di dalamnya ada rasa kasih, ada sayang satu dengan yang lain. Nah, itu pacaran. Terus sedangkan berpacaran beda lagi antara pacaran dengan berpacaran. Kalau berpacaran itu memiliki arti berkasih-kasihan, bercinta, bersuka-sukaan. Kayak gitu, antara laki-laki dengan perempuan. Tapi zaman sekarang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah salah ya, kita nggak bahas itu ya. Kalian tahu itu salah gitu ya. Itu nggak boleh, di dalam Alkitab itu dilarang. Nah, jadi sepanjang Alkitab ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu, kita tidak akan menemukan atau tidak akan ditemukan arti kata pacaran. Ya. Jadi tidak akan ditemukan tuh pacaran gitu. Tetapi ada beberapa orang juga yang menyebut bahwa pacaran itu adalah penjajakan menuju satu jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Kalau kalian masih jauh tentang pernikahan gitu, tapi kita di sini akan membahas masalah pacaran ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu tidak dibahas mengenai masalah pacaran, tetapi di situ dibahas tentang ada pembahasan ya tentang persahabatan gitu. Dalam persahabatan itu kita bisa mengasihi ya antara satu laki-laki misalnya dengan perempuan. Nah, di dalam persahabatan itu dengan berjalannya waktu kemudian akan muncul perasaan tertarik, suka, menyayangi seperti itu. Nah, berangkat dari ini gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini pacaran itu apa ya, sudah sangat, kalau menurut tante ya, orang kan identik kalau pacaran itu katanya karena love, karena cinta katanya gitu kan. Aku cinta kamu gitu. Karena cinta akhirnya pacaran seperti itu. Nah, zaman sekarang ini kalau kita lihat ya, mungkin kalian juga melihat gitu, melihat teman-teman kalian mudah banget ya, aku suka kamu loh gitu. Sedangkan nggak ngerti tuh arti cinta itu apa sih gitu. Coba saya mau tanya nih, tante mau tanya, definisi cinta itu kalau menurut kalian apa coba? Siapa yang bisa jawab? Oh ya, ntar dulu. Siapa yang sudah punya pacar? Coba. Siapa yang udah punya pacar? Nino, Bu. Ah, Nino, udah punya pacar ya? Waduh. Pacarmu di Amerika. Oke, kita bahas ya. Nanti kita ini. Jadi udah ada yang punya pacar nih ya ceritanya. Nah, awalnya aku cinta kamu. Kalian ngerti nggak apa sih itu cinta? Gitu kan. Cinta itu bagaimana sih? Nah, kalau cinta itu di dalam Alkitab ada dibahas gitu ya. Di dalam Alkitab itu ada 4 jenis cinta, diajarkan 4 jenis cinta. Siapa yang tahu? Kalau belajar agama pasti tahu nih. Apa aja? Ingat-ingat ya. Yang satu, agape. Agape. Nah, terus 2, agape itu cinta Allah kepada kita manusia. Itu agape. Kasih yang tulus ya. Kasih agape, kasih yang tulus, kasih Allah kepada
kita manusia, kasih yang tidak menuntut gitu loh. Kasih yang tidak menuntut. Tahu nggak? Kasih yang tidak menuntut, kasih yang menerima apa adanya. Kasih yang sempurna seperti itu. Kasih yang tidak memandang kekurangan gitu ya. Allah mengasihi kita itu nggak memandang kekurangan kita gitu. Nggak peduli kita itu jelek, kita itu cantik, kita itu pinter, kita itu kaya, nggak ada pandangan seperti itu di hadapan Allah. Nggak pernah memandang keburukan kita. Jadi kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang sempurna itu kasih agape, kasih Allah kepada kita manusia. Yang kedua, siapa tahu? Filia, kasih persaudaraan. Yang ketiga, stergo, kasih yang mesra. Yang keempat nih, kasih apa itu? Eros. Tahu nggak? Eros itu cinta antara lawan jenis atau berlainan jenis. Tapi kalau sekarang ada cinta sesama jenis. Nah, itu tahu salah ya, nggak boleh ya. Jangan terjebak dengan itu, hati-hati. Cinta antara lawan jenis. Laki-laki dengan perempuan. Cinta yang di dalamnya itu ada, kalau eros ini di dalamnya itu ada tuntutan. Ada tuntutan, ada saling melengkapi. Gitu. Ada kebutuhan yang ingin dipenuhi antara si A dan si B, gitu, antara laki-laki dan perempuan, gitu. Seperti itu tadi yang diajarkan. Nah, di sini kalau seperti ini antara semua ini tadi yang diajarkan ini ada 4 kasih ini tadi, empat ini tadi, yang paling sempurna menurut Alkitab ya, itu adalah kasih agape. Nah, kita sekarang kan membahas pacaran nih ya. Jadi kita berarti masuk di dalam kalian masuk ya namanya cinta kasih yang nomor 4 tadi, eros gitu. Nah, di sini itu tidak boleh hanya eros ini saja, tetapi kita harus diperlengkapi dengan kasihnya Allah di dalam menjalin hubungan antara lawan jenis ini tadi gitu. Ketika kalian pacaran tidak boleh cuma tante susah ngomongnya. Nggak boleh tidak menyertakan Allah seperti itu. Berarti jawabannya pasti gini. Berarti boleh dong tante. Gitu. Tar dulu. Gitu ya. Kita akan lihat. Kalau menurut kalian, tante mau tanya nih, pacaran itu kebutuhan bukan? Hah? Bukan. Bukan. Nah, sekarang kita baca. Saya minta salah satu bacain ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Salah satu bacain ya. 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di dalam situ tidak ada larangan, tetapi di situ dijelaskan bahwa itu sesuatu yang memperhamba kita, enggak gitu kan, inti tadi ya. Butuh enggak sih kita gitu kan? Iya toh? Sesuatu kebutuhan tidak. Nah, sekarang gini deh. Kalau ini kalian ya, misalnya kita ambil nama luar aja deh. Gitu. Kalian kan anak-anak Tuhan nih ya. Udah cinta Tuhan. Saya anggap di sini orang-orang yang cinta Tuhan semua, anak-anak yang cinta Tuhan semua. Sudah ada buktinya apa cinta Tuhan.
hari ini menyempatkan waktu untuk ibadah. Itu salah satu bukti bahwa kalian itu cinta Tuhan. Dan itu pertahankan, itu luar biasa. Keren, gitu ya. Kalian sudah cinta Tuhan nih, gitu. Kemudian nggak bisa dipungkiri, tante dulu juga sama, gitu. Seusia kalian juga sudah itu dihadirkan di dalam hati kita. Gitu. Tetapi bagaimana kita merespon itu gitu loh. Oke ya. Nih. Tante ada kayak gini. Berarti itu tadi tidak dilarang ya sebenarnya untuk pacaran itu boleh-boleh saja. Tetapi butuh nggak sih kita pacaran? Nah, kalau misalnya gini, kalian pacaran, kalian nih punya pacar nih, oke lah. Misalnya si Betty pacaran sama si Joni. Nah, ketika si Betty ini pacaran nih, sudah jadian ya, sudah jadian. Si Betty ini yang awalnya si Betty ini anak Tuhan nih, woi benar-benar the best gitu ya. Dia rajin berdoa, dia rajin ibadah, dia rajin baca Alkitab. Pokoknya woi luar biasa, pemuda yang luar biasa gitu. Cinta Tuhan luar biasa. Nah, kemudian ketemu dengan si Joni itu tadi ya. Si Joni ketemu sama si Joni. Si Joni ini doa masih bolong-bolong. Gitu. Ibadah juga bolong-bolong. Apalagi baca Alkitab sama sekali enggak. Ya. Nah, kemudian mereka pacaran. Kira-kira bagaimana nih? Nih, baratnya kayak gini ya. Si Betty itu ini, tante, ini botolnya penuh nih, ya penuh dengan air, ya kan? Ini karena si Betty rajin berdoa, dia baca Alkitab, dia penuh dengan Tuhan gitu loh. Dia cinta Tuhan. Kemudian ini tadi si Joni ini cinta Tuhannya cuma segini nih, setengah gitu. Nah kemudian si Betty ini ngomong nggak apa-apa lah nanti aku bawa kamu deh untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi gitu, bisa cinta Tuhan lebih lagi gitu. Kemudian dia selalu nih ini apa? Ayo dong berdoa, ayo dong kita ke gereja segala macam. Ini lama-lama airnya juga berkurang gitu loh. Lama-lama berkurang karena lebih memperhatikan ini si Joni ini gitu loh. Sampai dianya juga lama-lama lupa gitu. Yang harusnya dia berdoa, yang harusnya ini nggak bisa memiliki kefokusan lagi untuk dekat dengan Tuhan. Gitu. Lalu benernya bagaimana? Gitu. Kalau misalnya udah pacaran nih, lalu benernya bagaimana sih? Gitu. Nih ya, kalau benar-benar kalian mau pacaran, gitu. Tapi sebaiknya jangan dulu ya, jangan dulu, lebih baik pikirkan ini dulu. Tetapi kalau misalnya sekarang mulai ada rasa, aduh hujan nih, suara tante kedengeran nggak ya? Soalnya hujan gede banget Kedengeran. ini. Ya, dengar. Kedengeran nggak? Iya, dengar. Ya. Nah, jadi ya, nih, kalau misalnya kalian mau pacaran, dua-duanya ini harus sama-sama penuh. Dua-duanya harus sama-sama cinta Tuhan. Contohnya di sini. Lady mungkin pacaran sama Habel bisa jadi ya. Ini contoh aja loh ya. Ini contoh ya. Contoh aja. Jadi sama-sama penuh. Sama-sama cinta Tuhan. Sama-sama mengasihi Tuhan. Udah penuh nih. Gitu. Tinggal gimana sih pacaran yang benar menurut Alkitab? Setelah kita itu penuh dengan Tuhan ya, kita jalin hubungan, ya jangan sembarangan gitu. Kita harus
Ingat, itu buat ini aja, maksudnya istilahnya gini loh. Boleh oke lah kita pacaran, ya. Tapi harus yang terutama harus cinta Tuhan dulu. Harus mencintai Tuhan dulu. Setelah kalian mencintai Tuhan, setelah kalian mengasihi Tuhan, kalian itu akan jadi pribadi yang pribadi yang tangguh. Jadi dengan cinta kalian kepada Tuhan, kalian bisa menjaga yang namanya kekudusan. Karena apa? Tubuh kita, ya ini adalah bait dari Roh Kudus. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 9. Sorry ya Tante, ini nggak ada Alkitab soalnya Tante lagi di kebun gitu. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Sudah ya? Sudah. Sorry banget nih, Tante nggak dengar nih. Banting sama hujan, terus banget. Tapi masih bisa dengar ya suara Tante ya. Jadi tubuh kita ini, kalian harus sadar gitu, harus tahu bahwa tubuh ini adalah bait dari Roh Kudus. Jadi ketika kita tahu bahwa tubuh ini adalah baitnya Roh Kudus, kita harus menjaganya. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri, gitu kan? Roh Tuhan sendiri, gitu loh. Jadi ketika kita sadar, kita tahu bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus, kita nggak boleh sembarangan. Kita harus menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan gimana? Boleh. Yang tadi dikatakan, it's okay pacaran. Tetapi kalian harus tahu bahwa selain tubuh kita ini bait Roh Kudus ya, tetapi kita ini kan masih tinggal di sini, di dalam daging. Nah, daging ini juga ada nafsu di dalamnya. Terus gimana dong? Ya, gimana dong? Kalau namanya pacaran kadang pengen gandengan. Tangannya pengen gandengan, pengen ciuman. Waduh, bahaya ini. Saya harap anak-anak H2O ya, anak-anak yang ini yang luar biasa jangan kayak gitu dulu deh. Gitu. Tapi ini cuma pengetahuan aja supaya kalian tahu. Tapi saran tante jangan dulu pacaran, fokuslah dengan masa depan kalian. Terus kalau sudah selanjut gimana? Ya ini tadi, kalau sudah terlanjur punya pacaran, satu, sama-sama harus cinta Tuhan. Berarti nggak boleh dong Tante kalau kita pacaran sama orang yang nggak kenal Tuhan Yesus. Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Tante mau ini dulu ya, kita bahas ini dulu ya. Nih, baca nanti catat aja, kalian catat aja, nanti kalian baca sendiri ya. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Ya. Jadi nggak boleh dong Tante kalau kita pacaran dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Apalagi berlainan keyakinan. Jawabannya no, big no, tidak boleh. No, big no, nggak boleh. Kenapa? Berbeda yang seperti Tante bilang tadi. Yang satu penuh, yang satu kosong. Lama-lama yang penuh tadi airnya akan habis. Gitu loh. Kalian yang awalnya cinta Tuhan jadi kendor, hilang.
Jadi harus berhati-hati, ya, harus sangat berhati-hati. Firman Tuhan berkata nggak boleh. Alkitab, ya. Nah, baik tubuh kita, baik roh kudus. Terus kalian pasti ada pertanyaan. Kalau pacaran, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, kalian mau tahu ya, cinta itu sudah merosot menjadi cinta yang gampangan, nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman tante, ya pacaran itu jangankan ketemu, nggak pernah kayak zaman sekarang, gitu ya, ketemu kencan, boncengan bareng dan lain-lain. Nggak, zaman tante cuma lewat surat. Bayangin, ya. Jadi misalnya nih, tante kelas IPS, dulu tante kelas IPS, pacarnya tante kelas IPA, itu nggak pernah ketemu. Kita cuma surat itu penitip ke teman. Terus ketemunya gimana tante? Rame-rame. Kalau ada event, misalnya kalau ada ibadah bareng, ya misalnya sekolahan mengadakan KKR gitu. Nah, baru kita di situ bertemu. Bertemu itu pun rame-rame. Nggak mungkin dong kalau namanya rame-rame kita sampai bergandengan tangan dan lain sebagainya. Enggak. Ya, jadi aman. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Ya, kalian lihat di berita-berita ya. Kalian juga punya gadget gitu, kalian lihat di YouTube gimana pacaran zaman sekarang. Jangankan kalian yang remaja, anak-anak saja kelas 3 SD sudah mesum di dalam kelas. Bayangkan. Nggak ngerti itu cinta, tapi sudah bisa nembak cewek, sudah bisa nembak cowok. Tante nggak bohong ya, ini kenyataan ya, kenyataan. Tante sendiri punya anak umur 9 tahun, kelas 3 SD. Tante kaget. Kagetnya kenapa? Kelas 3 SD dia sudah tanya, "Mah, caranya nembak cewek gimana?" Coba bayangin. Bayangin, kelas 3 SD ya, sudah bertanya gimana caranya nembak cewek. Sedangkan kakaknya yang umur 22 tahun nggak berani pacaran. Ya, karena dia tahu aku harus penuh dulu dengan Tuhan gitu loh. Aku harus cinta Tuhan dulu. Dan kalaupun aku dapat pacar, aku harus dapat pacar yang mencintai Tuhan. Pacaranku bukan untuk pacaran, tetapi untuk menuju ke pernikahan. Jadi harus kudus. Ini kakaknya nggak ngerti cinta gitu loh. Kakaknya jaga adiknya yang 3 tahun sudah mau nembak cewek. Bayangin, kelas 3 SD mau nembak cewek. Nah, ini realita yang kita hadapi, ini adalah zaman sekarang gitu. Nah, sekarang ada orang yang ketemu di sosial media. Bayangkan, di sosial media bisa jatuh cinta, bertemu. Nggak tahu ini orang seperti apa nih, kenalnya cuma lewat medsos. Tiba-tiba ketemu. Nah, saat ketemu, karena sudah nafsu, akhirnya diperkosa. Terjadi pembunuhan. Nah, itu gitu, karena orang itu nggak ngerti makna cinta itu yang sebenarnya itu seperti apa, kasih itu bagaimana sih, gitu. Nggak ngerti gitu loh. Ya, ini gara-gara cinta zaman sekarang ya, yang tante bilang tadi udah merosot gitu ya, udah nggak bener gitu. Orang nggak direstui nih, misalnya si Joni pacaran sama si Betty ini tadi nggak direstui sama orang tuanya, si Joni bisa bunuh mertuanya, orang tua perempuan. Bayangkan. Begitu sangat mengerikan gitu. Makanya kalian anak-anak Tuhan ya, anak-anak yang luar biasa, jaga diri kalian. Makanya tante sarankan mending jangan pacaran dulu. Kalau yang sudah terlanjur, oke, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi ingat, pasangan harus sama-sama cinta Tuhan. Tidak boleh yang tidak mengenal Tuhan. Dan harus menjaga kekudusan. Sekarang, seusia kalian pacaran,
Ya, terus ya, maaf ya ini ya, kita ngobrol supaya kalian ngerti, supaya kalian tahu, dan supaya kalian berhati-hati, supaya kalian bisa menjaga diri kalian gitu di zaman yang sudah luar biasa jahat gitu ya. Kita ini ya, ini tante agak ini masih tinggal di dalam daging. Daging kita ini ingin dipuaskan, ada nafsu di dalamnya. Ada orang-orang yang ketika bergandengan tangan dia enggak bernafsu, enggak masalah. Karena enggak ada nafsu untuk ke selanjutnya gitu loh. Ngerti maksud tante ke selanjutnya kan? Ngerti enggak? Ya kan? Ke sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian ada yang cipika-cipiki. Cipika-cipiki tahu ya, pasti tahu lah. Tetapi kalau di dalamnya itu sudah nggak ada nafsu ya, it's okay lah. Tapi jangan ya, nggak boleh juga sih, nggak usah lah. Gitu. Lebih baik kita menjaga daripada melakukan dan berakibat fatal seperti itu. Di dalam diri kita ini ada nafsu yang ingin dipuaskan, nafsu yang ingin dipenuhi keinginannya. Ketika kalian bergandengan tangan, nyut, pengen lebih lagi, pengen cium. Ketika pengen cium pipi, pengen cium bibir. Ketika cium bibir, turun ke bawah. Dan akhirnya terjadilah dosa. Itu yang harus dijaga. Gitu. Makanya kalian selalu ingat bahwa tubuh kalian itu adalah bait Roh Kudus. Tuhan bertahta di dalam diri kalian. Tuhan ada di dalam diri kalian. Jadi ketika kalian yang belum pacaran, jangan pacaran. Tante sarankan jangan pacaran. Fokus dulu pada studi kalian. Fokus dulu pada cita-cita kalian. Yang sudah pacaran, ingat, tubuh kalian adalah bait Roh Kudus. Jadi harus dijaga. Ya, harus menjaga harus hidup di dalam kekudusan. Kalau misalnya nih cowok punya pacar cewek, ceweknya pengen gandengan tangan, mending stop, langsung bilang no, nggak boleh. Harus tegas, ya, harus punya ketegasan. Yang cewek, misalnya mau digandeng tangannya, bilang nggak boleh. Harus punya ketegasan daripada kebablasan, ya kan? Nih bagus nih, harus punya ketegasan daripada kebablasan. Kalau sudah kebablasan, satu, berdosa. Kedua, yang menerima akibatnya adalah kalian sendiri. Masa depan kalian hancur. Gitu. Yang harusnya bisa sekolah tinggi, sampai kuliah, sampai hancur. Terhambat. Bisa nikah muda. Sayang kan? Sayang nggak? Sayang ya? Sayang banget gitu. Kalian punya potensi, karena salah melangkah, salah bergaul, karena keburu pengen punya pacar, merasakan apa itu pacaran, kebablasan. Seperti itu. Tadi tante di awal bilang pacaran boleh, tetapi harus tahu batasan. Seperti itu. Terus kamu ngomong, tante kalau pacaran kan cuma buat penyemangat aja. Kalau nggak punya pacar nggak semangat. Waduh, masa iya seperti itu? Gitu. Kalau kalian pacaran memberi dampak apa, itu juga harus kalian perhitungkan. Gitu. Harus kalian ini. Kalau misalnya kalian pacaran, kalian lebih cinta Tuhan, oke, berarti pacar kamu memberi dampak baik kepada kamu. Tetapi kalau kamu pacaran, tapi kamu cuma lebih malas belajar, lebih nggak mau ke gereja, lebih malas baca Alkitab, nggak pernah berdoa, untuk apa? Gitu. Ya. Ya kan? Kalian itu pemuda-pemuda yang punya potensi luar biasa. Jadi potensi kalian jangan sampai hancur gitu ya, hanya karena sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan.
Seperti firman Tuhan tadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Butuh nggak aku pacaran? Kalau nggak butuh ya sudah. Terus nanti dikatain teman-teman katanya kurang pergaulan lah segala macam. Seperti itu. Apakah seperti itu? Kalian harus punya jawaban. Daripada aku menghancurkan masa depanku, aku kehilangan Tuhan dalam hidupku, mending aku berkata no untuk saat ini. Dan ketika aku siap, sudah matang semuanya, baru cari pacar. Bukan cuma cari pacar, tapi yang laki-laki cari istri, yang perempuan cari suami. Ingat ya, pacaran di dalam kekristenan itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi saling saling menyelami, saling mendalami gitu loh, saling melihat gitu loh. Cocok nggak si ini kalau nanti jadi istri aku misalnya, atau jadi suami aku. Jadi kan masih jauh sekali. Kalian sekarang usianya berapa gitu loh. Ya. Bangun diri kalian dengan sesuatu yang positif dulu. Tante bilang boleh pacaran, tetapi ingat satu hal, harus menjaga kekudusan. Kedua, dia punya dampak enggak, dampak positif atau negatif gitu. Dan harus orang yang mempunyai iman yang sama dan juga cinta Tuhan, sama cinta Tuhan. Kalau misalnya sekarang si Lady pacaran dengan Habel misalnya ya, ini cuma contoh, jangan nanti setelah selesai ini terus diomongin, Habel pacaran sama Lady. Enggak, jangan ya, ini saya pinjem nama aja gitu ya. Ini sama-sama penuh gitu loh, sama-sama cinta Tuhan. Pasti akan sama-sama bisa menjaga diri gitu loh. Sama-sama tahu, oh aku nggak boleh seperti ini. Tuhan bilang ini nggak boleh. Gitu. Lebih istilahnya semakin mengasihi Tuhan. Seperti itu. Gitu. Ya. Bu, berarti kita harus cari pasangan yang seimbang. Betul, harus seimbang, harus sepadan. Ya, apalagi kalau kalian misalnya jangan coba-coba membuka hati untuk yang maaf ini di sini saya ada anak-anak yang berlainan keyakinan, tetapi saya mau katakan kalau kalian cari pacar harus satu keyakinan. Jangan coba-coba, enggak apa-apa nanti kita bisa bawa dia ke Tuhan. Itu kesombongan. Dan pasti kalian akan jatuh. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalian harus tegas dengan diri kalian sendiri. Kalau aku punya pacar, gitu ya misalnya, harus yang sama-sama cinta Tuhan. Ya. Berhati-hati makanya. Kalau misalnya nih, si Lady dideketin ya, cowok ganteng, tajir, melintir katanya. Tajir, melintir, body kayak Lee Min Ho. Gitu. Kayak opa-opa Korea. Tetapi kalau dia tidak cinta Tuhan, lebih baik kamu berkata tidak dan menjauh. Misalnya yang laki-laki, Habel, Nathanael, sama semuanya di sini. Ada cewek yang bodinya kayak biola. Cantik, pinter, dia cinta sama kalian. Gitu. Dia bilang, aku cinta kamu. Tetapi kalau dia bukan orang yang percaya dengan Tuhan, lebih baik kalian langsung katakan tidak. Ya. Jadi harus tegas. Ketegasan harus percaya bahwa yang terbaik oleh Tuhan. Jadi jangan pernah bermain-main. Karena tante pernah ini sebentar ya, nanti kira-kira 10 menit lagi. Tante kasih kesaksian seperti ini. Dulu teman kakak tante sendiri. Dia cantik sekali. Ya, ini kakak tante loh. Dia cantik sekali. Dia jadi primadona. Suaranya bagus, nilai akademisnya bagus. Tetapi saat itu kami nggak ngerti, nggak dapat pelajaran seperti ini. Karena kami tinggal di satu desa terpencil. Jadi
kami bergereja, tetapi pemuda-pemudinya itu nggak ada seperti kalian ini bersyukur gitu loh. Cuma ada kami bertiga, adik saya satu, cewek masih kecil. Waktu itu dia SMP kelas 1, kami sudah selesai SMA. Gitu. Nah, kakak saya ini saking cantiknya jadi primadona. Tetapi ini loh, ya, karena sesuatu yang dia harapkan atau dia membuka diri untuk seseorang yang tidak percaya Tuhan. Itu awalnya cuma pacaran. Tapi lama-lama akhirnya menikahlah mereka. Perjanjiannya awal apa? Oke, nanti setelah menikah kamu boleh kok ke gereja. Tapi sampai detik ini tidak diizinkan ke gereja dan justru mengikuti iman dari suaminya. Ini bahayanya. Jadi bukan sesuatu yang saya karang-karang, enggak. Keluarga saya sendiri, kakak saya, dan tidak cuma satu, ada 2 orang. Seperti itu, perempuan semua. Jadi kehilangan keselamatan hanya karena apa? Oh, nanti bisa kok dia dibawa ke gereja. Dijanjiin manis, enggak, nanti aku ikut kamu kok ke gereja, tapi kita nikah dulu ya, menurut iniku. Soalnya kan biar dapat restu dari orang tua gitu. Itu. Penyesalan tidak akan datang kedua kali. Seperti itu. Jadi berhati-hati, jangan memberi celah. Ya, kalian semua tante benar-benar pesen apa yang kalian sudah dapatkan, keselamatan yang sudah kalian dapatkan. Jangan pernah ditukar hanya dengan semangkok kacang merah seperti Esau. Ini cuma sesaat gitu. Jangan terpesona dengan keindahan, kecantikan, tampan atau apapun itu yang pada akhirnya kalian akan kehilangan itu untuk selamanya. Itu sangat mengerikan loh. Kakak saya menangis darah karena dia nggak bisa kembali lagi. Saya bilang oke, nggak apa-apa, kamu bertobat minta ampun sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Tetapi dia selalu bilang berkata, Tuhan nggak akan terima aku. Karena aku sudah dosa besar. Aku sudah mendukakan hati Tuhan. Lihat. Sampai segitunya gitu. Dia pengen balik. Tetapi ada satu di dalam hatinya, dia nggak bisa. Merasa sudah nggak layak. Sampai akhirnya dia memutuskan total untuk meninggalkan Tuhan. Tapi di sisi lain hatinya menjerit. Dia pengen kembali sama Tuhan. Seperti itu. Ada satu kisah lagi. Satu orang teman tante juga. Dia orang luar biasa. Doa, puasa. Luar biasa. Pokoknya luar biasa. Cinta Tuhan luar biasa. Tetapi karena kesombongan ini tadi, dia bilang, enggak, nanti aku bawa ke gereja dia. Dan dijanjiin, nanti setelah kita menikah, aku akan ikut kamu ke gereja. Akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, nggak terjadi sesuai dengan yang dijanjikan. Malah justru si perempuan ini, teman saya ini, teman tante ini, dipaksa untuk mengikuti iman dari suaminya. Sampai akhirnya bercerai. Sebelum kejadian perceraian itu, dia sempat mau bunuh diri. Teman tante ini sempat, belum, setelah dia bercerai, dia sudah bebas dari suaminya ini, yang tidak seiman ini tadi. Tetapi setelah itu dia nggak berani ke gereja. Bayangin loh. Dia pengen balik tetapi nggak berani. Karena merasa nggak layak. Merasa sudah, istilahnya aku sudah menyakiti Tuhan gitu. Aku sudah nggak layak bahkan untuk menginjakan kaki ke gereja aja. Aku sudah nggak mau, nggak layak. Merasa tidak layak dan sampai akhirnya dia tahu bahwa dia tuh butuh Tuhan gitu loh. Dia tuh mau kembali gitu. Dia tahu bahwa hidup dia, keselamatan itu hanya ada dalam nama Yesus. Dia tahu itu. Dia mau balik tetapi nggak berani. Merasa sudah tidak layak. Sampai satu hari dia mau bunuh diri. Karena saking takutnya dia mau bunuh diri. Merasa tidak layak dia mau bunuh diri.
Puji Tuhan selamat ya. Terus ada satu hamba Tuhan melayani dia datengin hamba Tuhan itu, saya juga coba untuk mengingatkan, tetapi prosesnya panjang. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, dan sekarang menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Jadi kalian ya, ini bukan cuma saya dengar dari si A, si B, enggak. Saya melihat, saya menyaksikan, dan sampai detik ini, Tante melihat kehidupan mereka. Kalau ingat, Tante pengen nangis gitu. Jadi kalian Tante pesen banget gitu. Saya bersyukur kalau sekarang ini kita membahas ini. Saya cuma mau pesen. Jangan pernah memberi celah ataupun membuka sedikit saja kesempatan untuk orang yang belum percaya Tuhan menjadi pacar kalian. Atau kalian sok kuat gitu loh, sok kuat bilang nanti aku bisa bawa dia ke Tuhan Yesus. Jangan pernah seperti itu. Lebih baik kalian berteman, bersahabat, ceritakan tentang Tuhan. Dan keep itu, pacaran itu nanti. Gitu. Ya. Jadi berhati-hati. Karena Tante ya percaya sekali, usia seperti kalian ini sangat rentan gitu ya. Kalian itu masih pengen mencoba pacaran itu seperti apa. Masa sih nggak boleh gitu. Tante tadi udah bilang, boleh, silahkan. Tetapi ingat, yang penuh dengan Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Seperti itu. Kalau gitu, nanti aku nggak punya dong Tante pacar, kan sekarang susah. Apalagi cewek-cewek yang cantik kan kebanyakan yang dari belum percaya Tuhan. Ingat ya, Tuhan kalian itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kuasa. Kalau kalian memiliki kesetiaan, kalian memiliki cinta akan Tuhan, hal itu pasti diberikan oleh Tuhan. Disediakan kalau sudah waktunya. Gitu. Kalau sudah waktunya pasti gitu loh. Nggak mungkin enggak. Karena kita di dunia ini diciptakan kan memang berpasang-pasangan seperti itu. Ya. Jadi cinta Tuhan dulu. Seperti itu. Ini tolong ya, ini saya percaya, saya pengen banget setiap pemuda-pemuda seperti kalian mendengarkan hal ini. Karena jika kalian main-main, akibatnya luar biasa. Kalian akan kehilangan Tuhan. Keselamatan itu. Jadi jangan korbankan apa yang sudah Tuhan berikan hanya untuk kepuasan atau kesenangan yang sifatnya itu sesaat saja. Ya, saya percaya kalian anak-anak yang luar biasa, kalian masih bisa mengembangkan potensi kalian. Kalau saran Tante, gak usah sih pacaran-pacaran dulu, gitu. Jadi fokuslah dulu pada studi kalian, fokus dulu pada cita-cita kalian, banggakan orang tua kalian, dan terlebih banggakan Yesus. Ya, itu pesan Tante. Karena akibatnya benar-benar Tante saksikan dan luar biasa, menderita. Jadi hanya jangan karena kepuasan sesaat, sekali lagi jangan karena kesenangan sesaat, kalian mengorbankan semuanya itu. Ya, saya bangga sama kalian. Pasti Tuhan juga bangga sama kalian. Gitu. Dan masa depan yang penuh dengan harapan pasti menanti kalian, karena kalian bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ingat satu, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Karena kalian adalah bait dari Roh Kudus. Ya, terus kalian juga harus mengingat tadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, kalian harus bisa tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang enggak, apa yang baik, apa yang enggak baik. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Nanti kalau Tante dikasih kesempatan lagi kita sambung, sebenarnya masih banyak.
ada poin-poin yang belum tante ini ya, tapi ini yang penting gitu, ada juga yang penting. Terus sebenarnya kalau sudah terlanjur bagaimana itu ada lagi sebenarnya sesinya, tapi untuk sekarang cukup ini dulu pesan Tuhan ya buat kalian. Renungkan yang apa yang kalian dapatkan hari ini, jadikan satu perenungan, jadikan satu nasihat yang akan selalu diingat supaya hidup kalian berhasil bersama Tuhan Yesus. Ya, oke, kita berdoa. Kita berdoa ya, kita akhiri ya firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat siang hari ini. Kami bersyukur, Tuhan, biarlah kami tahu, Bapak, Engkau mengajarkan kepada kami apa yang harus kami buat, apa yang baik untuk kami berguna, enggak itu untuk kami ketika kami lakukan. Apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak, Tuhan tolong bimbing anak-anak-Mu, Tuhan. Ajarkan kepada pemuda-pemudi yang luar biasa H210 ini, Bapak, agar mereka belajar hidup menyenangkan Engkau terlebih dahulu. Hidup mereka mengasihi Engkau terlebih dahulu, Bapak. Agar mereka belajar menjaga kekudusan. Sehingga Bapak mereka boleh memiliki kemurnian dan terbangun Tuhan imannya kepada Engkau. Kokoh dan tidak tergoyahkan dengan tawaran-tawaran kepada mereka yang sepertinya indah, Bapak. Sepertinya bagus. Tetapi yang pada akhirnya hanya menuju pada kehancuran. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu agar mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, dan mereka boleh berhasil di dalam studinya, dan Tuhan Engkau berkati apa yang menjadi cita-citanya, keluarganya, ayah, ibunya, papa, mamanya, Tuhan Engkau berkati. Dimanapun mereka menginjakkan kaki, dimanapun mereka berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di pelayanan mereka, Bapak, di pergaulan mereka, Tuhan Engkau menjagai, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, dan Engkau menyertai mereka. Buat apa saja yang mereka kerjakan, berhasil. Tampil beda, Bapak, lain daripada yang lain, yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat kesetiaan dan ketekunan mereka, biarlah Engkau disukakan dengan apa yang mereka kerjakan, Bapak. Terpujilah nama-Mu, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, itu ya firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Oke, sekarang saatnya pengumuman Abel. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Singkat aja kita tahu. Soalnya juga mau pergi ya. Oke. Untuk minggu depan, tolong nanti juga Lady tidak ada di sini ya. Nanti BB ya, kasih tahu Lady. Kalau setiap ada ibadah, pembicara langsung dihubungi ke pusat. Supaya kita langsung gercep, kita tidak perlu tanya-tanya. Nah, ini kita buat sistem MC dibuat bergilir. Jadi semua yang ada di sini nanti akan pasti mendapat bagian. Ya, sudah mendengar ya? Nah, iya. Oke, sekarang waktunya sudah selesai dan kita langsung doa penutup aja. Saya ya. Siapa ini? Ten, kamu doa penutup ya, Ten ya? Ya, langsung aja. Lalu kita tutup langsung. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan yang indah untuk siang hari ini, Tuhan. Kami selesai mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini bisa tinggal seperti kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Men, sudah ya. Terima kasih semuanya. Iya.